Puji Tuhan, haleluya. Selamat pagi Bapak Ibu Saudara, salam sejahtera buat kita semua. Puji Tuhan, senang sekali kita dapat berjumpa kembali di pagi hari ini. Setelah sepanjang malam kita boleh menikmati pemeliharaan Tuhan, penyertaan Tuhan dalam peristirahatan kita. Dan kembali pagi ini kita dibangunkan dengan tubuh yang sehat walafiat. Amin. Terpujilah nama Tuhan. Aku ada, aku kuat, aku sehat. Haleluya, puji Tuhan. Baik Bapak Ibu Saudara, walaupun mungkin ada di antara kita yang sedang menjalani perawatan kesehatan, tetapi yakinlah kasih dan kuasa-Nya yang tidak pernah berubah sedang memulihkan, menyembuhkan saudara. Amin. Dalam nama Tuhan Yesus. Puji Tuhan. Baik Bapak Ibu Saudara, sebelum kita melakukan segala aktivitas kita di sepanjang hari ini, mari kita mau datang kepada Tuhan, menyerahkan sepenuhnya ke dalam tangan Tuhan, agar sepanjang hari ini kita menikmati penyertaan Tuhan, menikmati kasih, kuasa, dan mukjizat Tuhan. Haleluya. Puji Tuhan. Bapak Ibu Saudara, tema renungan kita pagi hari ini adalah melepaskan belenggu kekhawatiran. Ayat yang kita akan baca dalam Matius pasal yang ke-6 ayat 34. Mari kita akan baca bersama Matius pasal 6 ayat 34. Sebab itu janganlah kamu khawatir akan hari besok, karena hari esok mempunyai kesusahannya sendiri. Kesusahan sehari cukuplah untuk sehari. Bapak Ibu Saudara, dalam perjalanan hidup ini kita seringkali diperhadapkan dengan berbagai macam tantangan dan ketidakpastian. Mulai dari masalah pekerjaan, keuangan, kesehatan, hingga masa depan keluarga. Berbagai hal dapat memicu perasaan khawatir dalam hati kita. Kekhawatiran seolah menjadi bayang-bayang yang terus mengikuti, merampas kedamaian dan sukacita yang seharusnya kita nikmati sebagai anak-anak Tuhan. Mungkin saat ini ada di antara kita yang sedang bergumul dengan kekhawatiran yang berat. Pikiran terus berputar memikirkan apa yang akan terjadi esok hari. Bagaimana mengatasi masalah yang sedang dihadapi, atau bahkan ketakutan akan hal-hal yang belum tentu terjadi. Kita merasa terbebani dan sulit untuk merasakan ketenangan. Nah, dalam Injil Matius pasal yang ke-6, Yesus dengan jelas mengajarkan kita tentang bahaya kekhawatiran. Firman Tuhan berkata, janganlah kamu khawatir akan hari esok. Sebuah perintah yang sederhana, namun seringkali sulit untuk kita taati. Mengapa Yesus memberikan perintah ini? Pertama, saudara, kekhawatiran adalah sikap yang tidak percaya. Ketika kita terus-menerus merasa khawatir, sesungguhnya kita sedang meragukan pemeliharaan dan kedaulatan Tuhan dalam hidup kita. Kita seolah berpikir bahwa Tuhan tidak mampu atau tidak peduli dengan apa yang kita alami. Padahal Alkitab dengan jelas menyatakan bahwa Tuhan adalah Bapa yang penuh kasih, yang memelihara burung-burung di udara dan melengkapi bunga bakung di padang. Kita bisa baca itu dalam Matius 6 ayat 26 hingga 30. Bukankah kita jauh lebih berharga di matanya? Kekhawatiran adalah bentuk ketidakpercayaan kita kepada Tuhan yang Maha Kuasa. Yang kedua, kekhawatiran tidak akan menyelesaikan masalah. Yesus bertanya, siapakah di antara kamu yang karena kekhawatirannya dapat menambah sehasta saja pada jalan hidupnya? Pertanyaan ini sangat menohok. Kekhawatiran tidak pernah menyelesaikan masalah. Justru sebaliknya, kekhawatiran dapat menguras energi fisik dan mental kita, membuat kita sulit berpikir jernih dan mengambil tindakan yang tepat. Kekhawatiran hanya akan memperburuk keadaan dan merampas sukacita kita hari ini. Yang ketiga, fokus pada hari ini. Yesus mengajarkan kita untuk fokus
pada hari ini. Kesusahan sehari cukuplah untuk sehari. Artinya apa? Setiap hari memiliki tantangannya sendiri. Mengapa kita harus membebani diri dengan kekhawatiran akan hari esok yang belum tentu datang atau masalah yang belum tentu terjadi? Tuhan memberikan kita kekuatan dan anugerah yang cukup untuk menghadapi setiap hari. Tugas kita adalah menjalani hari ini dengan sebaik-baiknya, melakukan bagian kita dan menyerahkan hasilnya kepada Tuhan. Bapak Ibu Saudara, bagaimana kita melepaskan diri dari belenggu kekhawatiran? Yang pertama, percayakan hidup kita sepenuhnya kepada Tuhan. Apa artinya? Akui bahwa Tuhan adalah penguasa atas hidup kita. Serahkan segala kekhawatiran dan ketakutan kita kepadanya melalui doa. Berdoalah kepada Tuhan. Ingatlah firman Tuhan dalam 1 Petrus 5 ayat 7. Serahkanlah segala kekhawatiranmu kepadanya, sebab ia memelihara kamu. Yang kedua, saudara, fokuslah pada hal-hal yang dapat kita kontrol. Apa artinya? Daripada memikirkan hal-hal yang di luar kendali kita, lebih baik kita fokus pada apa yang dapat kita lakukan saat ini. Lakukan yang terbaik dalam pekerjaan, lakukan yang terbaik dalam hubungan atau situasi yang sedang kita hadapi. Ketiga, hiduplah dalam ucapan syukur. Mengucap syukur atas segala berkat dan kebaikan Tuhan dalam hidup kita dapat mengalihkan fokus kita dari masalah dan kekhawatiran. Ketika kita menyadari betapa banyaknya hal positif dalam hidup kita, nah, kekhawatiran akan terasa lebih kecil. Haleluya. Yang keempat, bangun komunitas yang saling mendukung. Artinya apa? Berbagi bebanlah dan kekhawatiran dengan saudara-saudara seiman dapat memberikan kekuatan dan perspektif baru. Dukungan dan doa dari orang lain dapat membantu kita melewati masa-masa sulit. Dan yang kelima, penuhi pikiran dan hati kita dengan firman Tuhan. Firman Tuhan adalah sumber penghiburan, sumber kekuatan, sumber damai sejahtera. Merenungkan dan menghafal ayat-ayat Alkitab tentang pemeliharaan Tuhan dapat memberikan ketenangan dalam hati dan menjauhkan kita dari pikiran-pikiran yang mencemaskan. Bapak Ibu Saudara, kekhawatiran adalah bagian dari pengalaman manusia, tetapi itu bukanlah bagian yang Tuhan inginkan untuk menguasai hidup kita. Hari ini, mari kita belajar untuk melepaskan belenggu kekhawatiran dan mempercayakan sepenuhnya hidup kita kepada Tuhan. Ingatlah bahwa Tuhan tidak pernah meninggalkan kita dan Dia memiliki rencana yang indah untuk masa depan kita. Marilah kita fokus pada hari ini, melakukan bagian kita dengan setia dan menyerahkan segala kekhawatiran kita kepada Tuhan yang penuh kasih. Biarlah damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal memelihara hati dan pikiran kita dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Puji Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa, kami mengucap syukur pagi ini. Melalui firman-Mu Tuhan, mengingatkan kami betapa besar kasih dan kuasa-Mu atas kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami percaya kuasa firman-Mu melawat setiap kami, menyembuhkan setiap hati yang terluka, membebaskan yang terbelenggu, bahkan menghancurkan kekhawatiran dalam hidup kami. Karena kami punya Tuhan Allah yang besar, Allah yang tidak pernah meninggalkan kami. Diberkatilah kami semua pagi hari ini. Terima kasih Tuhan Yesus. Hamba-Mu berdoa bagi Bapak Ibu Saudara yang menikmati berkat pertambahan usia hari ini.
baik ulang tahun kelahiran maupun ulang tahun pernikahan. Kiranya anugerah, berkat dan kasih setia Tuhan memberkati saudara, baik dalam kehidupan pribadi maupun dalam kehidupan rumah tangga saudara. Diberkatilah dalam nama Tuhan Yesus. Puji Tuhan. Mari Bapak Ibu Saudara, arahkan tangan dan iman kita kepada Tuhan. Kita terima berkat Tuhan. Tuhan memberkatimu dan melindungimu. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberikan engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberikan engkau damai sejahtera. Bapak Ibu Saudara, terimalah berkat Tuhan atas seluruh hidupmu. Terimalah berkat Tuhan atas rumah tanggamu. Terimalah berkat Tuhan atas usaha, dagang dan pekerjaanmu. Terimalah berkat Tuhan atas pendidikan dan masa depanmu. Dan terimalah berkat Tuhan atas iman, ibadah, dan pelayananmu kepada Tuhan. Diberkatilah engkau berlimpah-limpah, baik jasmani dan rohani, hari ini sepanjang masa, sampai Tuhan Yesus datang kembali di dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya. Amin. Puji Tuhan. Bapak Ibu Saudara, selamat pagi, selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati.